mazhab Hanabilah. Dia tidak mengikatkan atau tidak mensyaratkan dalam ADART-nya bahwa organisasi tersebut mesti bermadzhab Hambali, tidak. Tapi benar, kenapa disebut cenderung itu bukan berarti resmi atau bukan berarti legal sebagai satu madhab yang diakui dan diikuti oleh Persis, tidak. Kalau ini secara otomatis ketika bicara Persis, karena gaya pemikiran dan ideologinya sama dengan semangat Al-Muwahhidun, memurnikan ajaran agama yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka pantas kalau itu disebut juga sebagai secara amaliyahnya dengan mazhab Hanabilah. Tapi mereka sendiri sama seperti NU. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapapun yang mengikuti di antara imam mujtahid mutlak Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di NU pun tidak mutlak harus mengikuti Syafi'i, tidak. NU mengakui 4 itu. Tapi ciri khas dan karakter NU ya Syafi'i. Karena begini teman-teman sekalian, perlu dipahami. Secara kultur boleh jadi dia NU, tetapi secara struktur tidak semuanya itu anggota NU. Cuma yang mengklasterkan di antara keduanya kecenderungan, corak, dan karakter amaliyah yang dilaksanakan dalam ibadah furu'iyah. Ya, sehubungan waktunya sudah sebentar lagi dan 2 pemakalah hari ini kelompok dan selesai. Ini panjang ya. Cara ini saya himbau ke teman-teman jangan kita malas untuk membaca ulang. Bukan berarti kita terlalu di dalam masa lalu, namun sebagai warga negara Indonesia dan kader bangsa yang menjadi harapan dan tumpuan negara ini, setidaknya kita paham bagaimana perjalanan dari organisasi-organisasi keislaman di dunia, terutama di Indonesia. Statistik dari tahun NU dengan Muhammadiyah saja itu selisihnya 14 tahun. Kalau ditanya NU dengan Persis lebih dulu apa? Ya Persis. NU dengan Persis pun sama, lebih dulu Persis. NU 1926, Muhammadiyah 1912. Persis 19 berapa Persis? 2, 3. Bener nggak Pak Makalah? NU 1926, Muhammadiyah 1912, Persis 1923. Bener nggak? Dua. Iya. Jadi rentetan kalau kita distrukturkan berarti Muhammadiyah, Persis, baru NU. Dan faktanya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu satu rumpun sanad keguruan. Satu rumpun guru. Dulu yang paling menarik itu kisah tentang bedug. Kalian tahu nggak bedug? Bedug itu sebagai penanda datangnya waktu. Karena zaman dulu belum ada speaker. Di sini Albani, mana Albana? Tadi hadir nih. Ya. Hadir Pak, ya saya Pak. Ya, Alfi Albana tuh. Tahu bedug nggak Alfi? Bedug mah yang dibuat dari kulit sapi Pak. Betul.
kulit sapi, lingkarannya itu bisa dari bahan kayu atau juga tong. Soal bedug nih. Kalau di NU masjidnya itu ditandai suka ada bedugnya. Nah, masalah bedug ini juga teman-teman sekalian, itu kearifan lokal, kekayaan tradisi dan budaya. Yang salah mengartikan itu, diartikan bahwa bedug adalah pengganti azan. Salah. Bedug itu penanda waktunya sholat karena jangkauan suara azan itu tidak sampai lagi petani lagi di sawah, lagi di kebun, atau di pusat kota gitu. Dan itu ada ketukan-ketukannya. Misalkan zuhur tong 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 duk 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 duk. Ah, gitu. Juga misalkan Jumat. Kalau Jumat kan itu kalau di kampung masih ada. Kalau di kita sekarang karena itu juga tergerus dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Udah nggak kepake lagi tuh. Jadi rata-rata sudah pakai azan. Apalagi sekarang di handphone sudah ada waktu. Ya tolong teman-teman sebagai penanda Anda itu hadir di kelas ini, kadang on cam, kadang off cam, itu harus. Saya tidak mewajibkan on cam. Minimal kalau teman mau ngapain yang tidak pantas dilihat, di off nggak masalah. Mau garuk-garuk bagian yang sensitif, misalkan ditutup nggak masalah. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain, tongolkan mukanya di kamera. Itu. Di mana ketemunya Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan? Alasan dan keguruannya ini. Karena gini loh, ulama-ulama kita dulu itu bergurunya betul-betul langsung uh, kepada masyayikh akbar, masyayikh guru-guru besar lah. Misalkan begini, diceritakan awal mula pertemuan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan. Saya teringat ini lagi viral film Kiai Ahmad Dahlan ya. Saya sih kalau teman-teman senang nonton, ya Jabal ya sempetin nonton biografi ulama kita. Saya mah NU nggak mau nonton Kiai Ahmad Dahlan. Itu ngaco itu pemikirannya. Jangan lepaskan atribut itu. Mau NU mau Muhammadiyah, kita lihat ini sosok kiai besar yang berkontribusi terhadap bahkan kemerdekaan Indonesia juga. Jadi di usia 15 tahun Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kemudian memperdalam ilmunya, mondok di Jombang, Probolinggo. Kemudian lalu lanjut juga di pesantren Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Nah, di pondok Kiai Khalil Bangkalan ini ada orang Madura di sini. Nah, itu di Bangkalan itu ada masjid Syekh Khalil Bangkalan. Kalau wisata religi ziarah ya. Jadi Alfi di santri-santri nih, para santri yang NU tuh kadang ada study tournya, rihlanya rihlah yang gitu, study tour yang religi, ziarah ke makam waliullah, di antaranya juga ada Syekhul Bangkalan itu. Ketemu di satu guru tuh Kiai Ahmad Dahlan dengan jadi Khalil Bangkalan. Kemudian dari beberapa murid Kiai Khalil Bangkalan ini juga untuk pergi berguru ke Jombang dan ke Semarang. Itu antara Kiai Haji Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan
berguru kepada Kiai Soleh Darat. Nah, di sini di Kiai Soleh Darat juga bertemu sanad keguruannya. Lalu pertanyaannya, sebentar, nih Ibu Negara nelpon nih, Ibu Polda nelpon. Siap Ustadz. 2. Ya, makasih sayang. Americano Ustadz. Americano. Jenis Dia saya. tahu, dia tahu betul ya selera suaminya tuh ngopi. Jadi kalau ada kapan bisa gini, tar nyusul gampang. Saya kemarin udah nanya ke semester 6 yang mana? Yang D. Ini kenapa nih tampilannya jadi begini? Kepencet tadi. Oh, ada bahasa Inggrisnya. And I'm young, you going order based English. Jadi omongan saya diterjemahkan Jo ke dalam bahasa Inggris. Kepencet tadi. Oh, udah. Sesek di situ. Klik. Oke, teman-teman sekalian. Tolonglah dibaca. Banyakin baca. Orang yang banyak baca dan banyak nulis itu usianya akan lebih panjang. Terutama dia punya tulisan. Meskipun kamu sudah wafat, tulisannya bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Kalau tadi mengatakan kenapa Muhammadiyah itu jauh lebih pesat dari pendidikan formalnya. Oh iya, alasannya bagus tadi. 1, tahun kelahiran yang berbeda. 14 tahun selisihnya. 1912 dengan 1926 itu 14 tahun. Yang kedua, orientasi dan konsentrasi gerakan pembaharuannya juga itu berbeda. Maka hasilnya pun agak berbeda. Tapi yang ketiga, teman-teman sekalian, yang paling menjadikan Muhammadiyah itu tersistem dengan baik, terutama dari sistem keuangannya. Itu juga kami ketika rapat pimpinan itu ingin mengadopsi bagaimana sistem pengelolaan keuangan, pokoknya administrasinya lah, Muhammadiyah itu keren. Misal begini, sebanyak apapun, kalau salah koreksi silakan. Karena saya belum langsung ngobrol dengan ketemu pernah beberapa kali dengan Ketua Muhammadiyah, meskipun ya levelnya berbeda, ya saya hanya sekedar mahasiswa, saya hanya sekedar pelajar, itu beliau profesor, hanya mendengarkan dan menyimak gitu. Jadi bukan kedua tokoh yang berbincang santai sambil ngopi, kecuali rektor kita, Prof. Nazar, yang sedang ada bursa capres, cawapres itu. Bener nggak itu, Ustaz? Ya bener politik susah ditebak. Kalau dalam radar sih bisa jadi. Dalam radar bisa jadi. Tapi ya begitulah. Jangan itu bicara politik susah ditebak. Namanya politik kan as-siyasah. Jadi enggak mendukung nggak? Tergantung. Tergantung Ustaz ya. Kalau masukannya gede, dukung Ustaz. Oh enggak. Masukan apanya dulu nih? Kamu punya istri belum udah ngomong masukan-masukan. Kalau masuk keluar tuh yang udah bersuami istri. Enggak. Kalau itu pilihan politik, pilihan individual ya, personal ya. Karena nyoblosnya pun gak rame-rame di kotak tadi ini sendirian. Oke. Manajemen keuangan dan sistem administrasi yang baik. Jadi semua dana itu masuk ke rekening pusat Muhammadiyah, kalau tidak salah ya. Nanti cabang-cabangnya itu ada persentasinya. Berapa persen ke pusat, berapa persen ke cabang. Nah, tapi jangan dilupakan, NU bicara tentang pendidikan formal jauh tertinggal meskipun sekarang sudah mulai. Rumah sakitnya, kemudian sekolahannya, universitasnya, ya kan? Tapi
tanya, ada enggak pesantren Salafiyah atau pesantren modern yang itu Muhammadiyah? Ada, tapi tidak sebanyak NU. Ada plus minusnya. NU ini kontribusinya menyasar kepada pendidik. Jadi melengkapi akhirnya antara NU dengan Muhammadiyah, ini anugerah Tuhan untuk bangsa ini. Pelengkap. NU bergerak misalkan di wilayah dataran para santri-santri tradisional, nggak, karena sekolah itu kan butuh biaya, nggak semuanya. Di Kobong itu, Jabal ya, Ihsan, yang Salafiyah itu, mereka mondok, beras bawa sendiri, minyak bawa sendiri, kadang kobong aja bangun sendiri dari bambu. Nah itu khas-khasnya ke-NU-an begitu. Kalau sekolah harus bawa uang, ada uang pangkal kalau sekarang. Yang gila-gilaan itu kan yang terpadu. SD aja misalkan harus ya nggak apa-apa. Kalau kemarin ada opini lebih bagus sekolah Kristen daripada sekolah Islam, karena Kristen bicaranya visioner, Islam bicaranya masa lalu. Itu saya kira parsial, itu tendensi. Dia studi kasusnya nggak seluruh Indonesia, itu YouTuber itu. Ya dia menyimpulkan dari satu sekolahan, tidak melakukan penelitian di sekolahan-sekolahan, bisa minimal ya lokal satu kabupaten itu bisa, nggak semuanya. Biasanya yang elit dan mewah didukung fasilitas dan juga kualitas. Jadi jangan dilupakan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh Muhammadiyah, tapi itu menjadi ciri khas NU. Apa? Ya pesantren-pesantren itu. Kalau Muhammadiyah kan sekolah, bukan boarding school. Jadi kalau NU mulai berkembang, Gontor misalkan, Gontor itu tidak bisa dikatakan Muhammadiyah, tidak bisa dikatakan NU juga, karena kayaknya ada 3. Ada lulusan Gontor nggak di sini? David Gontor bukan? Bukan, Ustaz. Azmi kayaknya Pak. Azmi. Bukan, Ustaz. Azmi mana Azmi? Nggak ada Ustaz, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Di kelas mana yang ada itu? Oh. Paling ya Kelas ini A, Ustaz, Ustaz. alumni. Ada kelas A, Ustaz. Azmi. Kelas A. Iya, kelas A kalau nggak salah. Itu ada 3. Kayaknya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang dari alumni. Gitu. Jadi kalau lulusan Gontor, nanti dia keluarnya, nanti pelajaran akidahnya pun ada 2, ada Asy'ari, ada nanti pelajaran-pelajaran ya berbeda dengan pada umumnya di Nahdliyin. Oke teman-teman sekalian, ini sudah pukul 10.49, artinya sudah selesai di 9 menit yang lalu. Kita tidak cukup ya berbincang ini, apalagi 4 materi yang kita bahas, tapi ini pemantik, pemicu dan motivasi buat teman-teman untuk lebih mengenal organisasi besar di Indonesia. Kalau sedang ada filmnya silakan ditonton, meskipun saya bukan brand ambasadornya. Tapi kenapa salahnya daripada nonton Korea dan seterusnya, Hollywood atau Fast apa tuh yang X itu yang 10. Mendingan nonton KJ Ahmad Dahlan gitu. Oke. Buya Hamka Ustaz. Oh, Buya Hamka bukan KJ Ahmad Dahlan. Bukan Ustaz, Buya Hamka. Ya, sorry. Buya. Sama aja Buya Hamka juga. Buya Hamka itu merupakan sosok Muhammadiyah kan, Jauh. Iya. Muhammadiyah juga. Ya silakan di inilah kalau sempat. Tapi jangan jadi dari pas jam kuliah. Kalau pas jam kuliah, kenapa kamu nonton? Disuruh pasep, sembarangan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Gimana minggu depan ketemu atau enggak di kelas, nanti itu saya koordinasikan dengan PJ. Informasi saja untuk UAS. Untuk UAS nih, saya ingin teman-teman buat jurnal. Dalam 1 minggu ini, 1 kelompok 1 jurnal, tugasnya teman-teman ngajuin judul dulu. Gimana sih caranya konsentrasi di pendidikan? Saya kan mau ngebahasnya Turki Utsmani. Ya, kamu kaitkan dengan pendidikan. Nanti
silakan diajukan dari kelompok 1, judulnya ini kalau sudah di ACC. Ini belajar nulis karya ilmiah sebelum kamu nulis skripsi. Nanti setelah saya oke, atau saya modifikasi variabelnya, oke, kamu buat minimal latar belakang masalah. Oke, terima kasih. Saya ambil alih dari pemakalah itu, dan mudah-mudahan jangan lupa di screenshot sebagai dokumentasi perkuliahan hari ini. Coba dipoto, di screenshot, ya, on cam semuanya. Ya. Tampilkan wajah terbaikmu. Yang ketiduran tadi,